Cianjur menjadi salah satu kabupaten di Jawa Barat yang memiliki banyak keunikan dengan alamnya yang mempesona. Kota berhawa dingin di sebelah utara dan berhawa sedang di bagian selatan ini sejak dahulu sudah dikenal dengan ragam destinasi wisata yang sayang untuk dilewatkan. Berasnya yang wangi dan pulen, serta makanan ringan yang khas dan nikmat juga bisa jadi buah tangan para pelancong yang berkunjung ke daerah ini. Dari sekian banyak makanan ringan khas Cianjur yang mampu membuat lidah kita bergoyang, seperti asinan dan manisan, serta tauco. Mochi menjadi salah satu kudapan yang juga banyak dicari para pelancong untuk dijadikan buah tangan. Cianjur dikenal dengan tauco dan juga manisannya. Namun kali ini sang kreator akan memperlihatkan sisi lain produk khas dari Cianjur. Kenyal, manis, gemoy, tapi bukan kamu, tapi kesukaanku. Lalu seperti apa kreasi sang kreator kita kali ini? Bersama saya Frederico Sinatria, inilah sang kreator selengkapnya. Makanan khas Cianjur yang berasal dari Jepang dan dulu banyak dibuat oleh orang Cina ini, kini sudah semakin merakyat. Dalam perkembangannya, mochi si mungil yang unik dan nikmat ini kini mulai banyak diproduksi oleh warga Cianjur, di antaranya oleh Ibu Wiwi Karsi. Jika dahulu mochi hanya memiliki satu rasa dengan kacang tanah di dalamnya, kini di tangan Ibu Wiwi, mochi memiliki 3 varian rasa, yakni keju dan coklat. Hasil kreativitas dan inovasi mochi Ibu Wiwi dikenal dengan mochi nggak ya? 3R. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bu Wiwi. Iya, Wah, betul. Bu Wiwi, benar ini tuh ada mochi gaya. Betul. Tuh, jadi ya nih produk khas dari Cianjur juga nih. Selain ada tauco, ada manisan. Ini dia nih, ada mochi gaya yang manis dan juga kenyal. Nah, boleh nggak sih Bu Iko ngobrol-ngobrol mengenai mochi gaya? Boleh. Oke. Maaf, sama siapa? Namanya Kang Iko. Oh, Kang Iko, iya. Bu, ini nih, Iko pengen nanya nih, kenapa namanya mochi gaya? Mochi gaya itu awalnya jadi kayak menawarkan gitu ya. Kayak ke orang yang mau beli, mochi enggak ya gitu. Jadi kalau yang itunya yang mau belinya mochi lah gitu. Amin. Ini kalau misalnya ngobrol di sini aja sih percuma. Iko datang ke Cianjur kalau nggak bisa lihat pembuatan dan juga prosesnya, apalagi Iko mencoba ngikutin nih. Oh, boleh. Siap. Kemana nih, Bu? Ada ruang produksinya. Wah, di ada depan, ruang produksinya. tapi emang kecil tapi bersih dan insya Allah enak mochinya. Kecil bersih, tapi yang penting nama mochi gayanya ini sudah besar. Amin. Oke, Bu. Amin. Iko kemana, Bu? Ibu duluan, silakan. Boleh. Semangga. Ternyata proses pembuatan mochi terbilang sangat sederhana.
Penganan yang unik dan nikmat ini dibuat dari tepung beras ketan, gula putih, dan minyak goreng ditambah air. Semua bahan kemudian dicampur dan diaduk hingga rata. Ibu Wiwi membagi adonan menjadi 3 bagian dengan warna yang berbeda untuk setiap varian rasanya. Nih, ini ruang produksi. Ruang produksi mochi gaya 3R ya. Jadi disinilah tempatnya pembuatan mochi gaya. Mochi dari lah. sini yang kata ibu tempatnya kecil tapi bersih, tapi di luar sana nama mochi gaya ini sudah besar ya. Amin. Nah, ini di belakang ada siapa nih Bu? Oh iya Kak Iko, ini teman-teman ibu juga yang biasa membantu produksi ini sama Bu Sri. Halo Bu Sri, Bu Ai, itu si kakak yang cantik Despinta. Mantap nih. Wah, sekarang ini kayaknya ibu udah mau buat nih bahan Iya. dasar untuk membuat mochi nih. Ya, sekarang kita membuat mochi dari bahan-bahan ini dulu, Ayoko ya. Ini bahan bajarnya udah ibu siapin ya. Ini bahan-bahannya dari tepung ketan, terus air, terus gula, sama minyak sedikit nanti. Ya, pakai pewarna ini ya, pakai pewarna nanti untuk membedakan rasa apa yang kita buat ya. Air yang sudah matang ya. Kita aduk aja pakai ini ya. Aduk-aduk dulu ini sampai si gulanya larut. Tepung ketan ini. Kita tambahin sedikit demi sedikit aja. Terus ini aduk. Aiko mau nggak nyobain ngaduk? Boleh ya. dong. Tambahin sekalian, tambahin airnya semuanya aja. Oke, ini langsung dimasukkan ya. Ya, Tadi masukkan kalau aja. misalnya tadi, ini kita larutkan Gula. gula pasir ke Ya. air sudah matang. Nah, sekarang air matangnya ini ada penambahan ya, ditambah. Ini langsung aja ya. Ya, langsung aja masukin. Tambahin minyak sedikit. Supaya nanti pas mateng tidak lengket ya. Udah, Aiko udah pinter nih, udah bagus. Untuk menambahkan warna, kita bisa memisahkannya ke sini dulu, Aiko. Jadi sebelum diwarnai, ini aja langsung takar ke sini. Terus kita kasih warna sesuai selera. Kalau ini ibu pilih yang warna hijau untuk rasa kacang ya. Oh, jadi di sini ibu ada rasa apa aja nih? Rasa kacang, coklat sama keju. Oke, Iya. ada kacang, Coklat dan sama keju, Kalau iya. kacang ini warnanya hijau, kalau keju warnanya, Kuning. kalau coklat berarti warnanya Coklat lagi, Oke. iya. Kita aduk-aduk dulu supaya pewarnaannya ini pas ya. Nah, sekali kamu mau coba, Bu. Ya, boleh. Ikut Berarti coba. terakhir warna kuning Ya, ya. kuning. Ini sambil ditaruh dulu supaya agak itu ya. Supaya tempatnya ini taruh dulu aja. Sini, sebentar. Pengukusan 20 menit. Aiko. Oke. Iya, jadi 20 menit. Jadi Nah, cukup mudah bukan ya? ya. Bahan-bahannya mudah, pembuatannya mudah. Tinggal tunggu 20 menit, itu nanti siap menjadi bahan dasar untuk membuat mochi nggak ya? Mochi lah!
Adonan mochi yang sudah selesai diaduk dan tercampur rata ini kemudian dimasukkan ke dalam loyang untuk dikukus selama 20 menit. Setelah itu, adonan dicetak berbentuk bulatan-bulatan secara manual dengan ukuran yang diusahakan sama. Untuk mempercepat proses mencetak yang memang memerlukan ketekunan dan ketelatenan, Ibu Wiwi dibantu oleh teman-temannya. Kita harus kasih isiannya dulu nih Bu ya? Iya, kasih isian dulu. Oke, gimana nih Bu? Mau kesini jadi kok bisa bantu nih? Boleh. Ini mau rasa apa dulu, Aiko? Rasa keju apa rasa kacang apa rasa coklat? Kacang deh. Boleh. Ini Ibu sudah siapin rasa kacangnya. Kita buka ya. Ini rasa kacang yang sudah tinggal masukin ke mochinya. Ini yang hijau warna kacang. Jadi kita bisa potong-potong dulu. Segini aja ukurannya. Kalau itu bisa di gram ya, tapi ini kan Kang Iko biar cepet ya. Jadi kita bisa ngambil isiannya dulu ke sini. Boleh pakai tangan, pakai itu. Di situ aja boleh lah gitu ya. Ke sini tinggal isi nih segenggam gitu. Gitu. Ini kalau yang belum itu agak apa ya? Sulit juga sih. Ya, gitu ya Bu? Ya boleh, ambil, boleh, bener. Ini lalu nah inilah bagian ini yang sedikit tadi Bu. Oke, kita Nah. Tuh. Nah. Iya. Nah, langsung aja. Gitu aja ya, udah. Tuh ya, ini mochi Iko nggak ya? Gitu ya. Jadi Mochi kayak, dong. ini mochi yang layak nggak ya? Nuh, lihat nih mochi hasilnya Iko. Ya gimana ya, namanya juga pemula, jadi ini kacangnya masih ada yang keluar, bulatannya juga belum sempurna ya. Tapi kalau kata Bu Wiwi gimana nih untuk pemula nih kayak gini? Udah bagus Aiko. Udah kalau dijual belum, tapi kalau dimakan bisa. Ini ada teman-temannya dari Ibu Wiwi yang membantu juga proses pembuatan mochi nggak ya? Mochi lah. Nah ini 3 rasa. Iya betul, 3 rasa. Rasa apa aja nih? Ini yang warnanya coklat, rasa coklat. Kalau yang warna hijau, ini rasa kacang kita isi. Kalau yang warnanya kuning, kita isi dengan rasa coklat, Kang Iko. Ya. Wah, jadi ini ada coklat, ya, ada kacang, sama keju. Lupa ya keju. Ya. Iya tadi keju. Jadi ada, tadi kan kalau misalnya tadi kita bahan dasarnya tuh yang tadi kita buat ya Bu ya. Yeah. Nah di sini sudah dimasukin yang tadi kita buat, ada coklat, ada kacang dan juga keju. Selesai dicetak dan dibaluri tepung maizena, tahapan terakhir yang dilakukan Ibu Wiwi adalah mengemas mochi. Pengemasan yang dilakukan Ibu Wiwi sudah modern dan tidak lagi menggunakan kotak yang terbuat dari anyaman bambu yang sebelumnya menjadi ciri khas mochi. Sebuah dus dengan desain kekinian telah disiapkan dan menjadi kemasan dari mochi nggak ya, Ibu Wiwi? Nah, yang unik di sini pengemasannya tuh pakai kardus nih. Iya. Nanti pemirsa sang kreator. Kardusnya kalau bisa Iko lihat sih, di sini ada 3 ukuran. Bener nggak sih Bu? Betul. Nah, 3 ukuran. biasanya kan kalau misalnya kita jajan mochi sebagai oleh-oleh itu kan berbentuk itu dari keranjang gitu. Kok di sini pakai kardus? Iya, karena Ibu berpikir kalau kita nggak bisa mengkreasikan mochi dan rasanya itu sendiri, kita bisa berkreasi dengan kemasannya. Misalnya kemasannya kita rubah warna, kita menjadi lebih segar gitu kan ya. Terus kita bisa berinovasi dengan gambar-gambar di situ, misalnya ada gambar kayak sakura, kayak ada boneka-boneka gitu. Jadi si pembeli bisa lebih memilih produk kita, penasaran dengan produk kita gitu. Jadi lebih kekinian. Iya, betul. Ya. Kekinian, jadi kayak milenial gitu. Untuk desain kemasan, Ibu Wiwi dibantu oleh Pak Beben, sang suaminya yang sangat mendukung usaha mochi istrinya. Hingga mochi pun siap untuk dipasarkan. Wah, ini kompak banget ya. Nah,
Meski mochi berbahan baku sama dan pengerjaannya yang hampir sama dengan onde-onde, namun karena kemasan, nilai jualnya menjadi lebih menguntungkan. Aduh, Bu. Tadi nih Iko udah ikut Ibu nih. Ya, Ibu udah ajak Iko juga nih untuk melihat bagaimana proses pembuatan mochi nggak ya? Ternyata mochi lah. Ya, waduh, ini dia nih udah lengkap di depan kita. Kemasannya ada yang kecil, ada yang sedang, dan juga ada yang besar ya Bu ya. Iya betul. Nah saya kok pengen nanya-nanya nih Bu, kita mungkin ngobrol-ngobrol santai deh di sini gitu kan. Bu, ini awal mula Ibu tertarik untuk membuat mochi dan memasak mochi ini gimana sih Bu? Awal mulanya, boleh nggak Ibu panggil si Bapak sekarang apa nanti aja gitu? Boleh dong. Karena awal mulanya emang sama beliau lah usaha ini berjalan sampai sekarang. Siap, panggil aja Bu. Pak Beben, bisa ke sini Pak? Waalaikumsalam. Maafnya lagi sakit sedikit. Iya Pak. Waduh Pak, tadi kok ini udah diajak sama Ibu melihat proses pembuatan mochi Pak. Mulai dari bahan dasar, lalu juga mengisi mochi, dan hingga pengemasan. Betul. Nah, saya kok pengen nanya nih, awal mula kenapa sih tertarik dengan untuk membuat mochi? Gimana nih Pak? Iya. Kalau saya sendiri sih berpikir bahwa Indonesia ini kaya sekali dengan bahan-bahan baku karunia Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali penganan yang terbuat daripada beras ketan, tepung beras ketan. Tapi kita ingin bahwa beras ketan itu diolah menjadi penganan yang lebih bagus, lebih berkualitas, lebih mempunyai nama lah begitu, sehingga akhirnya tercetuslah kue mochi ini, sehingga diharapkan untuk daerah kita kan untuk penganan terbuat daripada bahan dasar tepung beras ketan ini, kue mochi lah mungkin yang paling jarang, sehingga diharapkan mudah-mudahan pemasarannya lebih bagus lagi, sehingga pendapatan keluarga lebih meningkat. Ya itu intinya. Satu hal yang perlu diperhatikan oleh kita karena kudapan yang satu ini dibuat tanpa bahan pengawet. Mochi nggak ya? Mochi lah. Yang unik dan nikmat, hasil kreasi Ibu Wiwi Karsih ini hanya tahan 3 hari saja. Meski dalam pembuatannya, Ibu Wiwi sangat memperhatikan kebersihan hingga mochi buatannya dijamin higienis. Dengan varian rasa yang dibuatnya, ditambah dengan kemasan menarik, Ibu Wiwi yakin mochi kreasinya mampu bersaing dengan mochi lainnya. Kepiawaian Ibu Wiwi dalam membuat mochi siap dibagikannya kepada siapa saja yang mau belajar dan mengikuti kursus membuat mochi yang lezat. Wah, Ibu ini nggak pelit nih tentang ilmu mochinya.
Nah, untuk pemasaran sendiri nih, gimana sih cara memasarkannya? Apakah hanya di Cianjur saja, ataukah pemasaran ini sudah keluar Cianjur bahkan keluar provinsi Jawa Barat? Seperti apa nih? Kalau pemasaran sih, kalau melihat geografis sudah sampai keluar Jawa. Kita nyampe ke Aceh, ke Kalimantan, ke daerah-daerah lain, tapi sifatnya memang dibawa sendiri, tidak melalui tidak paket begitu ya. Jarang Sehingga, gitu, jarang. paket dengan penjualan langsung. Dengan penjualan langsung dibawa sendiri, dengan sendirinya sampai dan barang menjadi utuh, sekalipun jarak jauh mestinya. Kalau misalnya pasaran terdekat, alhamdulillah sudah tersentuh mungkin dengan dengan melakukan penjualan langsung seperti Mandiri, Banjar dan lain sebagainya, atau pemasaran langsung atau reseller dan lain sebagainya. Itu mungkin ya kebanyakan. Untuk kemasan alhamdulillah suami saya di bidang percetakan. Jadi kita saling ya. Jadi kita saling, ibu punya ide ini nih, kita terapkan. Karena sama suami itu kita bisa mengatakan apa yang kita inginkan. Oh iya, ibu inginnya pakai logonya gini. Si bapak dibikin sedikit. Ini ibu cocok enggak gitu. Kalau ibu merasa cocok, kita buat gitu. Terus kalau ada kekurangan, kita coba lagi gitu. Jadi alhamdulillah punya partner dunia akhirat, mudah-mudahan ini mochi bisa berkah dan untungnya bisa berbagi gitu. Karena ini mochi ini awal mulanya ibu ingin berbagi tanpa menyusahkan penghasilan dari suami gitu. Jadi kadang-kadang kita kan ingin memberi anak yatim, memberi saudara yang membutuhkan, mengurangi pendapatan dari suami. Tapi sedangkan kita misalnya ada usaha tersendiri, kita bisa memberi lebih banyak ke orang-orang yang membutuhkan. Wah, gitu. Luar biasa. Poin yang dapat kolaborasi dan juga sosial yang iya, ditingkatkan. betul. Dari hasil pemasaran mochi buatannya, Bu Wiwi dan Pak Beben selalu menyisihkan keuntungannya untuk kegiatan sosial yang akan menjadi bekal akhiratnya kelak. Nah, apalagi yang kita tunggu? Kalau ke Cianjur, jangan lupa ngeborong mochi nggak ya? Mochi lah! Untuk oleh-oleh yang dapat kita berikan kepada keluarga atau sahabat tercinta. Ibu Bapak, terima kasih. Sama-sama. Sehat Terima selalu. kasih ya Iko. Dan juga Amin. terima kasih pemirsa Sang Kreator yang sudah menyaksikan Sang Kreator kali ini. Sampai jumpa di Sang Kreator selanjutnya. Bye! Bye.